Di wilayah pedesaan Sambas, terutama di sekitar desa Gayung Bersambut, terdapat satu jenis penampakan yang tidak banyak disebutkan secara terbuka, namun dikenal kuat dalam ingatan masyarakat lama. Sosok itu disebut Bute. Dalam kepercayaan lokal, Bute digambarkan sebagai makhluk berwujud tidak lazim dengan kepala menyerupai sapi bertanduk, tetapi tubuhnya seperti manusia, tinggi besar, dan selalu disertai rantai berat yang menyeret di tanah. Cerita tentang Bute bukan sekadar dongeng. Ia lebih sering muncul sebagai peringatan terutama bagi mereka yang melintasi jalur sepi pada malam hari. Salah satu kejadian yang dikenal warga terjadi pada seorang pria bernama Ardi, seorang pekerja kebun yang terbiasa pulang larut malam, melalui jalan setapak yang membelah semak dan pohon-pohon tua. Malam itu kondisi desa sunyi, tidak ada hujan dan angin pun hampir tidak terasa. Sekitar pukul 11 malam, Ardi berjalan pulang seperti biasa, hingga ia melewati satu titik yang oleh warga lama dianggap berat. Sebuah area dekat pohon besar yang jarang disentuh. Di sanalah ia mulai mendengar sesuatu. Suara itu bukan langkah kaki dan bukan pula suara hewan. Yang terdengar jelas adalah gesekan logam dengan tanah seperti rantai yang ditarik perlahan. Bunyi itu berat, berirama, dan terasa mengikuti gerakannya. Saat ia berhenti, suara itu ikut diam. Saat ia melangkah, suara itu kembali dan terasa semakin dekat. Suasana sekitar berubah. Serangga malam yang biasanya terdengar mendadak hilang. Udara terasa lebih dingin, dan muncul perasaan seolah ia tidak lagi sendirian. Beberapa langkah kemudian ia melihat sosok berdiri di jalur yang akan ia lewati. Penampakan itu terlihat jelas dalam cahaya bulan. Tingginya melebihi manusia biasa dengan tubuh tegap seperti manusia, namun kepalanya adalah kepala sapi bertanduk melengkung. Dari tubuhnya menjuntai rantai besar yang melilit dari bahu hingga kaki, dan sebagian terseret di tanah, menjadi sumber suara yang sejak tadi ia dengar. Sosok itu tidak bergerak cepat, hanya berdiri menghadap Ardi, namun perlahan jaraknya berubah menjadi lebih dekat tanpa langkah yang jelas. Pergerakannya terasa tidak wajar, dan hanya ditandai oleh suara rantai yang semakin berat dan cepat. Ardi mencoba membaca doa sebisanya sambil menahan rasa takut. Tetapi saat ia kembali melihat sosok itu, sudah berada beberapa meter di depannya. Dalam keadaan panik, ia berbalik dan berlari sekuat tenaga tanpa memikirkan arah. Di belakangnya suara rantai terdengar semakin cepat seolah ikut mengejar. Bukan langkah kaki yang terdengar, melainkan hanya gesekan rantai yang berat dan terus mengikuti. Dalam kepercayaan setempat, jika suara itu masih terdengar, maka makhluk itu masih berada di belakang. Baru setelah ia mendekati kawasan rumah warga, suara itu hilang secara tiba-tiba. Bukan perlahan tetapi seperti terputus begitu saja. Ardi sampai di rumah dalam keadaan pucat dan gemetar. Keesokan harinya ia menceritakan kejadian itu kepada orang tua di desa. Dan respons yang ia terima bukan rasa heran melainkan pengakuan bahwa yang ia lihat adalah Bute, makhluk yang dipercaya muncul di tempat tertentu terutama jalur lama yang jarang dilalui. Dalam pengetahuan lisan masyarakat Sambas, Bute sering dikaitkan dengan tempat sunyi seperti kebun lama, pohon besar, dan batas wilayah desa. Tanda kehadirannya adalah suara rantai, bahkan sebelum wujudnya terlihat, tidak semua orang dapat melihatnya, tetapi yang mendengar biasanya sudah berada dekat dengan keberadaannya, dan meskipun tidak selalu menyerang kehadirannya, cukup untuk menimbulkan ketakutan yang sangat kuat.